Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Darmawan ya dari Belanja Saham Sore nih. Mohon maaf nih teman-teman, kita agak telat untuk menginformasikan analisa saham mingguan kita ya. Nah ini kan teman-teman sudah nge-voting ya di channel Telegram BSS itu, dan ternyata 5 teratasnya itu ada saham Antam, OSKT, BRIS, TINS, sama Agro ya. Nah itu kelima saham pilihan teman-teman ya di BSS Channel Free. Semoga apa yang dipilihkan teman-teman ini bisa mewakili member free yang ada di BSS ini ya. Oke, kita langsung aja ya ke saham yang pertama. Ada saham Antam nih ya. Oke, saya pakai investing.com ya. Chartnya silakan teman-teman kalau misalkan mau pakai chart apapun boleh. Saya setting ini dulu ya, setting moving average dulu. Saya memakai 3 moving average. Yang pertama itu dengan moving average 5. Kemudian yang kedua itu memakai moving average 20 ya. Kemudian yang ketiga saya memakai moving average 60. Nah, teman-teman, ini untuk saham Antam ya. Jadi ini untuk perdagangan besok di minggu ketiga di bulan November 2020. Ini tadi sih saya baca-baca sekilas di grup-grup Telegram ya. Ada info penting nih buat Antam yang memang mungkin menjadi katalis positif ya di minggu ini, bahwa memang Antam ini di beritanya itu disebutkan di situ pembangunan pabrik baterai Tesla di Indonesia akan segera dimulai. Nah ini kan Antam menjadi holding ya, holding di PT Baterai Indonesia yang memang sengaja sedang direncanakan untuk pembuatan baterai ya, baterai mobil listrik di Indonesia, yang tepatnya di daerah Jawa ya. Nah, di sini kita ngelihat kalau secara tren ini Antam sudah mulai uptrend ya. Kalau secara tren dia mulai uptrend, oke, kita lihat support resistennya ada di mana ya untuk saham Antam. Nah, setelah saya analisa, ternyata support resisten Antam ini ada di sini, teman-teman. Ya. Nah, ini support resisten Antam. Ini ada resisten dekatnya itu di area 1180. Itu resisten terdekatnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang belum punya Antam, silahkan besok mulai melakukan spekulasi buy di area 1170 dan 1180. Seperti itu. Jadi teman-teman silahkan mengambil area di 1170 untuk melakukan pembelian, atau di hajar opening di 1180. Tapi itu 1180 itu adalah resisten dia terdekat untuk besok ya.
Tapi kalau misalkan teman-teman justru dikasih lagi nih Antam di turun di bawah 1170 itu lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena Antam sudah koreksi, sudah cukup lumayan mendekati MA20-nya. Nah, biasanya MA20-nya ini akan menjadi support yang baru gitu ya. Apalagi di sini kita lihat bahwa ada demand di area 1150 sampai dengan 1170. Jadi teman-teman, kalau misalkan ternyata Antam justru dikasih di bawah 1170, itu kesempatan emas banget ya. Bahkan mungkin untuk besok bisa jadi Antam itu malah gap up. Kita nggak dikasih. Yang berharap turun di bawah 1170 atau bahkan yang mau mengantri di 1170 pun tidak akan dikasih untuk besok Senin. Untuk nanti siang ya hari ini. Sekarang karena udah ini ya. Jadi begitu teman-teman. Batasin resiko di bawah 1050. Itu paling maksimal. Batasin resikonya. Kalau sudah turun di bawah itu mending teman-teman keluar. Ya. Itu untuk Antam secara daily. Kemudian untuk secara weekly kita lihat. Untuk secara weekly, Antam juga memang ada resisten di 1150 teman-teman. 1150. Jadi memang area ini adalah area yang paling krusial. Area yang paling krusial sehingga teman-teman harus atau dituntut harus disiplin di sini. Nah, untuk kemarin juga di hari Jumat itu Antam berhenti atau mantul dari area support 1170. Nah, di sini jika besok atau minggu besok dikasih koreksi di bawah 1170 dan masih berada di atas 1050, silakan teman-teman spekulasi buy. Karena kenapa? Karena di trend di weekly juga dia sudah menunjukkan uptrend. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau swing dan ternyata Antam koreksi dikasih di bawah 1170 dan menuju area 1050, silakan spekulasi buy. Gitu ya. Karena infonya memang lagi rame juga nih. Udah mulai rame lagi nih Antam di luaran sana. Jadi silakan ya teman-teman yang punya Antam, kira-kira ini yang vote Antam ini udah punya barang atau belum ya? Jadi kalau misalkan sudah punya barang dan cenderung punya barangnya di harga 1.200 ke atas, ya mending nanti bisa melakukan average down di bawah 1170. Jika belum di bawah 1170, jangan dulu average down deh. Bahkan kalau turun di bawah 1050, mending keluar aja sekalian gitu ya. Itu ya untuk saham Antam ya. Ini value atau volume juga udah cukup lumayan di 2 minggu terakhir ya. Jadi silakan teman-teman yang punya Antam silakan ambil keputusannya seperti itu. Paling penerawangan saya atau prediksi saya seperti itu. Antam masih bisa kuat naik di atas 1170 untuk minggu depan. Tapi kalau kenyataannya terbalik dikasih koreksi di bawah 1170 dan mendekati area 1050, silakan buy. Oke? Itu untuk Antam ya. Kemudian yang kedua itu ada WSKT. Wah ini idola nih. Idola banyak investor. Biasanya dan para grup-grup lain juga biasanya senang sama si WSKT ini. Oke, cantik nih WSKT. Dia breakout setelah di atas 800. Harganya masih terus naik untuk WSKT ini. Nah, untuk secara tren, WSKT trennya itu uptrend secara daily. Bagaimana dengan weekly? Kita lihat secara weekly. Secara weekly dia masih sideways.
Tapi di sini untuk WSKT ada perubahan yang memang cukup serius. Dari yang tadinya downtrend menuju sideways. Diikuti dengan transaksi atau value atau volume yang cukup besar di 2 minggu terakhir. Jadi memang ini ada market maker yang serius nih yang masuk WSKT. Transaksinya juga udah mulai banyak nih di 2 minggu terakhir ya. Nah, kira-kira teman-teman punya WSKT di harga berapa nih? Jadi tinggal disesuaikan aja ya. Ini kalau menurut candle-nya harusnya WSKT masih bisa naik. Kita ambil area di sini. Ini adalah area pergerakan WSKT untuk di minggu besok. Hari Senin sampai hari Jumat. Support 1 berada di 890 dan support 2 berada di 795. Jadi jika teman-teman berharap koreksi di bawah 890 bisa saja tidak dikasih. Karena dia mungkin cenderung akan breakout 970. Tapi kalau ternyata dikasih di bawah 890, lagi-lagi saya menginstruksikan buat beli. Kalau di sini ya bergeraknya, itu beli. Karena di sini juga ada area demand. Area demand terbentuk karena adanya area support. Jadi area demand itu yang membentuk area support. Jadi pergerakan harganya dia memang cenderung seperti ini. Pergerakannya naik turun di area-area tersebut. Seperti itu. Jadi silakan sekarang di sini teman-teman udah bisa mengimajinasikan kan harga mau kemana, breakout di mana, breakdown di mana, itu bisa kelihatan. Jadi silakan bisa disesuaikan apakah akan average down atau akan di hold taking profitnya nanti. Tapi jika besok nih dia berhasil breakout di atas 970, maka resisten selanjutnya ada di bisa jadi ada di sini. Di 1065 gitu. Oke. Tunggu sebentar ya, saya ngecas dulu nih. Ininya mau mati. Nah, jadi untuk WSKT yang teman-teman yang punya di bawah 970 sebetulnya itu udah bagus ya. Apalagi jika teman-teman punya saham WSKT itu di bawah 800. Wah, itu sangat potensial sekali untuk nge-hold atau bagi orang-orang yang memang dia tipikalnya dia swing ya. Atau memang mengoleksi saham-saham blue chip untuk di hold secara jangka panjang gitu. Jadi untuk WSKT, untuk rekomendasi dari saya, jika besok dikasih koreksi silakan teman-teman beli. Apalagi kalau misalkan koreksinya di bawah 890. Kalau ternyata open gap up, ya teman-teman yang sudah punya siap-siap aja. Mau di hold atau mau di taking profit. Ada batasan resisten di 970. Karena setiap kali saham yang tembus breakout di atas resisten, dia pasti akan menuju ke resisten selanjutnya. Begitu juga jika suatu saham dia breakdown support, dia pasti akan mencari atau menuju support terbarunya. Seperti itu ya. Itu untuk yang punya saham WSKT gitu. Secara weekly-nya oke kok WSKT. WSKT weekly-nya oke. Nah, ini 970 kebetulan dia resisten. Jadi besok harus bisa close di atas 970. Oke. Tapi ini weekly-nya untuk WSKT dia terjadi perubahan yang serius.
Transaksi oke, value oke, volume oke, gitu ya. Kalau saya lihat frekuensi juga yang melakukan jual beli di USKT sudah mulai ramai. Oke, itu ya untuk USKT. Kemudian selanjutnya saham BRIS. Wah, lagi-lagi nih saham BRIS masuk ke pilihan favorit teman-teman nih. Wah, cakep nih BRIS. BRIS memang secara harian juga ya, secara daily, dia itu sangat konsisten. Konsistennya kenapa? Kalau teman-teman mau mencari profit cukup 2-3%, belilah BRIS. Beli sore, jual hari esoknya. Termasuk dengan agro yang akan nanti kita analisa secara teknikal. Ya, itu untuk BRIS. BRIS secara harian oke kok. Beberapa kali saya bilang di beberapa grup ataupun di BSS Free ini sendiri, BRIS Agro itu sukses rate hariannya oke. Nah, apakah teman-teman aliran pola atau karakter saham yang konsisten gitu ya? Atau memang technical? Kalau secara technical, ini untuk saham BRIS ini sedang sideways. Makanya kenapa harganya cenderung bergeraknya di situ-situ aja? Karena ketika kita ngelihat posisi daripada trend moving average, memang dia sedang sideways ya. Sedang sideways. Posisi MA5-nya ada di antara MA20 dan MA60. Gitu. Nah, sekarang gimana nih untuk perdagangan besok? Untuk perdagangan besok, saham BRIS masih aman. Untuk yang daily, yang pola karakter, 2% besok masih bisa naik. Nah, untuk yang technical di daily, kita harus bisa menentukan di manakah area support dan resistennya. Yang pertama, kalau saya bikin ada di sini. Yang kedua ada di sini. Kemudian selanjutnya, kemarin kan dia berhasil close di atas 1280 ya. Dalam artian dia kemarin close itu 1300. Itu udah bagus. Karena dia berhasil close di atas 1300. Artinya dia berhasil breakout. Artinya besok masih bisa naik gitu ya. Nah, atau kalau misalkan besok dia berhasil breakout, maka selanjutnya dia akan menuju area resisten terbaru di 1405. Jika 1405 dia berhasil breakout, dia ke sini, ke 1550. Jadi garis-garis itu teman-teman bisa amati secara berkala. Sekarang posisi ini ada di mana? Sudah masih bisa hold atau enggak? Ataukah harus sudah taking profit atau stop loss gitu. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang untuk weekly-nya. Untuk weekly-nya juga cakep ya. Jadi dia closing masih di atas MA5. Nah, ini biasanya kalau yang seperti ini, nah ini ketika kita ngelihat pola yang ini ya, ini kan naik, turun, candle hijau pas di atas MA5, kemudian dia naik drastis. Nah, ini sekarang sama polanya. Candle hijau, apakah akan sama polanya naik? Harusnya sama. Jadi untuk di minggu besok harusnya dia naik. Ya minimal sampai 1400 lah atau 1500 gitu ya. Gitu. Untuk weekly oke, untuk monthly sekarang bagi yang invest oke, karena MA5 sudah golden cross MA20. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Jadi silakan teman-teman yang punya saham BRIS, silakan lakukan kira-kira trading plan-nya mau seperti apa. Tadi sudah dijelaskan area support dan resistennya dan kemungkinan harga bergerak akan kemana. Gitu ya. Itu untuk saham BRIS. Kemudian yang keempat
itu ada saham TINS. TINS juga bagian dari saham yang memang saat ini atau akhir-akhir ini sedang hot juga ya. Karena ada berita yang positif juga gitu. Atau terkadang TINS ini mengikuti harga Antam. Antam naik, dia naik. Cuman minggu kemarin enggak ya. TINS-nya yang naik banyak, Antamnya diem. Seperti itu. Nah, ini untuk saham TINS secara daily dia trennya sudah uptrend juga sama. Trennya uptrend. MA5 di atas, 20 di tengah dan 60 di bawah. Gitu. Secara daily dia bagus, masih uptrend. Nah, bagaimana kita cara menentukan support resistennya? Kalau saya ambil yang ini. Ini support pertama, kemudian ini support kedua, kemudian nilai tengah dari keduanya, ini support ketiga. Bukan support ketiga, itu nilai tengah ya. Resisten pertamanya ada di 1120. Support pertamanya di 1010. Support terakhirnya di 899 atau di 900. Seperti itu. Teman-teman punya di harga berapa nih untuk saham TINS? Apakah punya yang di bawah 900? Ataukah yang di bawah 800? Wah, udah tajir sekarang, udah naiknya lumayan. Nah, untuk besok teman-teman silakan amati aja. Atau kalau udah punya barang, kalau 1060 nggak bisa berhasil di breakout, mending teman-teman jualan dulu gitu. Tapi kalau misalkan berhasil di breakout dan dia ngebentuk sub resisten yang baru, ya baru hold boleh. Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian untuk weekly-nya bagaimana nih untuk saham TINS? Untuk saham TINS weekly-nya juga TOP BGT. Secara weekly-nya juga ini bagus gitu ya. Close di atas MA5, kemudian di atas resisten 10 gitu ya, yang tadi sudah kita bikin resistennya. Jadi ya pergerakan support resisten ya pasti seperti itu gitu. Nah, ini pergerakannya. Tapi kalau misalkan besok ternyata dikasih turun di bawah 10.30, silakan beli aja. Patokannya di angka 900. Yang penting selama di atas 900 boleh di hold gitu aja. Oke, itu untuk saham TINS. Dan yang terakhir ini adalah saham agro. Sama halnya dengan saham BRIS. Saham agro memiliki volatilitas yang lebar dan dia mempunyai tingkat sukses rate-nya tinggi dibanding saham-saham lainnya. Untuk agro itu secara harian bisa secara tools BSS. Jadi teman-teman tinggal beli sore, jual besoknya. Gitu. Nih kalau misalkan kita ngelihat pola agro juga sedemikian hampir samanya dengan BRIS. Dia setelah dikasih naik, dia turun, dia naik, dia turun. Harusnya dia selanjutnya naik lagi sebelum dia turun gitu ya. Nah, bagaimana tren analisanya untuk saham agro? Dia untuk di daily untuk saham agro dia baru mau berhasil breakout MA20 ya di sini ya. Baru mau berhasil breakout MA5 ke MA20. Nah, sekarang di mana support resistennya? Kalau support resistennya saya bikin, imajinasi saya di sini, kemudian di sini, kemudian ada resisten baru di sini. Nah, di situ. Jadi kita bisa ngelihat ya pergerakan agro dia mau kemana gitu. Kalau misalkan gagal naik di atas 424, ya udah mending jualan dulu gitu.
Tapi kalau misalkan mau hold ya boleh aja. Kalau memang dia berhasil close di atas MA5 gitu ya. Karena prinsip kita sebagian besar ya seperti itu gitu ya. Jadi ini untuk saham agro, besok itu akan menguji area ini teman-teman. Area 408 sampai dengan 424. Yang punya agro, mari kita berdoa mudah-mudahan besok dia tembus di atas 470. Amin. Gitu ya. Itu untuk saham agro secara daily. Nah, sekarang bagaimana secara weekly-nya? Secara weekly-nya juga bagus. Yang pertama, trennya sudah mulai uptrend. Kemudian yang kedua, closing sudah di atas MA5 dan itu akan mengindikasikan minggu besoknya dia bisa saja mengalami kenaikan. Itu untuk saham agro ya. Jadi itu ya teman-teman untuk kelima saham andalan kita, saham pilihan kita dari Antam, USKT, BRIS, TINS, Agro. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu untuk trading teman-teman di minggu ketiga di bulan November 2020. Oke, teman-teman, mungkin itu dari saya. Cukup sekian dan terima kasih dan jangan lupa subscribe channelnya jika memang channel ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.